Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallifu hafizahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Yang 10 ya. Al-ashiru an yutimmal mukhatabu ay la budda an yutimmas sighatal mukhatabu. Mesti orang yang diajak bicara menyempurnakan sighat kalimat ijab dan qabulnya. Kharaja bihi, tidak termasuk dengannya ma idza khatabal bai'ul wakila matalan. Orang yang menjual mengajak bicara al-wakil. Jadi orang yang beli dia mewakilkan pembeliannya kepada orang lain. Si pembeli disebut dengan muwakil. Orang yang diwakilkan untuk membeli barang disebut dengan al-wakil. Jadi ada seorang penjual ngajak bicara wakil. Contohnya wal muwakilu maujudun, muwakilnya ada. Faqala al-muwakilu, maka si muwakil bilang qabiltu, saya terima. Gimana hukumnya ini? Fala yasihu, tidak sah baiknya. Jadi ada orang yang mewakilkan pembelian barangnya. Makanya orang yang mewakilkan jangan situ. Jadi orang yang mewakilkan jangan situ. Dia ngewakilin pembelian barangnya. Si orang yang jual bilang saya jual motor saya warna putih Yamaha Jupiter tahun 2005 misalnya, kepada Anda seharga 5 juta rupiah. Nah kemudian ada muwakil di situ. Itu muwakil yang bilang saya terima atau saya beli motor Anda. Maka hukum B-nya dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Karena ada siapa tuh? Ada wakilnya tuh. Ada orang yang diwakilkan, maka dihukumkan tidak sah. Itu demikian. Jadi harus orang yang memang diajak bicara harus menyempurnakan sighat kalimat daripada ijab atau qabulnya. Yang ke-11, an yadhkurul mubtadi al-thamana sawaun bukan sawaun kanal bai'a awil mushtariya. Orang yang memulai menyebutkan harga, baik itu si penjual atau pembeli. Yang mulai pertama kali, misalnya si penjual, saya jual handphone saya Samsung, sebutin tipenya, sebutin tahunnya kepada Anda seharga 1 juta rupiah. Sebutin tuh artamannya tuh, sebutin harganya. Nah, atau si pembeli, saya beli handphone Anda Samsung tahun, sebutin seharga 2 juta. Jadi tamannya, harganya mesti diapain? Mesti disebutin pada waktu terjadi ijab dan qabul, baik dari si penjual atau dari si pembeli. Jadi harga itu disebutin oleh salah satu pihak, nggak mesti keduanya. Silahkan dari si penjual atau dari si pembeli. Yang ke-12, an yudifal bai'a li jumlatihi, bahwasanya menyandarkan B penjualan secara jumlahnya, secara globalnya. Fa idza qala, maka apabila ada orang yang bilang bi'tu yadaka aw raksaka aw nisfaka lam yasihha, saya jual tanganmu, saya jual kepalamu, saya jual separuh bagian tubuhmu, lam yasihha, tidak sah. Fala budda an yudifal bai'a li jumlatihi fayaqulu bi'tuka. Tuh, maka mesti orang yang melakukan akad transaksi jual beli itu menyandarkan kalimat B penjualan secara globalnya, umumnya. Maka kalimatnya bagaimana? Bi'tuka, saya jual kepada engkau. Jangan saya jual tanganmu, saya jual kepalamu, saya jual separuh daripada bagian tubuhmu. Jangan. Jadi harus bilangnya bi'tuka, saya jual kepada engkau. Jadi nggak boleh disebutin bagian-bagian tubuhnya, nggak boleh.
saya jual kepalamu, saya jual tanganmu, itu nggak boleh. Jadi harus dengan kalimat saya jual kepada kamu. Yang ke-13, an yaqsidal lafza li ma'nahu, bukan beli kepala ya, bukan ya, bukan beli tangan, bukan. Jadi ungkapan tuh dalam bahasa Arab, bi'tu yadaka, bi'tu ra'saka, bi'tu misfaka. Misalnya saya ngebeli tanganmu, saya ngebeli tanganmu, barangnya sebutin, motor misalnya tahun sekian, warna sekian, seharga 5.000, itu nggak boleh. Jadi harus dengan kalimat saya jual kepadamu atau saya beli kepadamu. Yang ke-13, an yaqsidal lafza li ma'nahu, seorang berniat lafaz bagi maknanya. Fa idza kana a'jamiyan matalan, maka jika dia orang bukan orang Arab, dia orang ajam, contohnya waqala, dia bilang bi'atuka dengan kalimat bahasa Arab, bi'atuka jahilan maknaha, dia nggak mengerti maknanya, lam yasihha, maka tidak sah B-nya penjualannya. Ada orang Indonesia pengen keren pakai bahasa Arab, bituka, dia nggak ngerti arti bituka itu kan, maka dihukumkan penjualannya, dihukumkan tidak sah, karena harus dia kosong, harus dia menuju dari lafaz yang diucapkan bagi maknanya. Jadi harus ngerti maknanya tuh. Dengan disebutkan kalimat bituka, si penjual dia ngerti maknanya saya jual kepada engkau. Kalau dia nggak ngerti, maka dihukumkan penjualannya, dihukumkan tidak sah. Sekarang aqsamul mabi, berlaku ya pada masalah persyaratan daripada serat ya. Sekarang aqsamul mabi, bagian-bagian dari al-mabi, penjualan. Arba'atun, ada 4. Yang pertama, bai'u ainin musyahadatin ay mar'iyatin, menjual barang yang dilihat. Yarahal aqidani, ini barang dilihat oleh dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Al-bai'u wal mushtari, baik si penjual atau si pembeli, kelihatan barangnya, nampak motornya, mobilnya, rumahnya, handphonenya udah kelihatan. Si penjual tahu, pembeli tahu. Bagaimana hukumnya ini? Bai'u ainin musyahadah fayasihhu, maka dihukumkan sah. Jadi sah. Jadi barangnya dilihat oleh si penjual dan si pembeli, maka disebut dengan kategori hukum yang pertama, yaitu bai'u ainin musyahadah. Bagaimana hukum baiknya? Baiknya dihukumkan sah. Yang kedua, bai'u syai'in mausufin fid dhimmati, menjual sesuatu yang disifatkan pada tanggungan. Wa minhus salamu, itulah yang disebut dengan bai'us salam, inden, pembelian inden, bai'us salam, atau bai'us salaf. Jadi boleh kita bilang bai'us salam atau kita bilang bai'us salaf. Bagaimana hukumnya ini? Bai' salam, bai' salaf, kita beli barang inden, bagaimana hukumnya? Wa huwa jaizun, maka hukumnya boleh. Wa yasihhu bi syurutin kama sayati, dan sah hukum bai' secara inden dengan beberapa syarat yang nanti akan datang keterangannya. Jadi hukumnya sah. Jadi pertama, menjual barang yang dilihat oleh si penjual pembeli, hukumnya sah. Yang kedua, menjual barang yang disifatkan pada tanggungan, inilah yang disebut dengan bai'us salam, membelinya, menjual secara inden atau bai'us salam. Bagaimana hukumnya? Sah, boleh dan sah, tapi dengan beberapa persyaratan. Yang ketiga, bai'u ainin ghaibatin, menjual barang yang ghaibah. Apa makna ghaibah? Ay min ghairi musyahadatin minal aqidaini aw ahadihima, enggak dilihat dari dua orang pihak yang melakukan transaksi jual beli, si penjual pembeli, atau salah satunya. Jadi enggak dilihat, dia jual motor tapi motornya enggak ketahuan. Ini bagaimana hukumnya? Wa huwa la yajuzu, hukumnya enggak boleh, hukumnya enggak sah. Jadi enggak sah. Saya jual motor saya kepada engkau tapi nggak ketahuan motornya, dihukumkan tidak sah. Inilah disebut dengan bai'u ainin ghaibah. Jadi pertama ada yang disebut dengan bai'u ainin musyahadah, yang kedua
bai'u syai'in mausufin bidzimma. Yang ketiga, bai'u ainin ghaibah. Yang keempat, bai'ul manafi'i, menjual manfaat-manfaat barang. Contohnya apa? Kabai'i haqqil mamarri, seperti menjual hak dari orang jalanan yang lewat, orang lewatin, mamar disebutnya. Ini hukumnya sah. Ada tanah dikit kita jual, biar ada manfaatnya tuh dari tanah yang kita beli, yang kita jual. Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya sah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.